Kisah para Rasul ini adalah kitab di mana gereja lahir atau Roh Kudus melahirkan gereja. Nah, oleh sebab itu peranan Roh Kudus masih sangat-sangat kental sekali sampai pada pasal yang ke-10 ini. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam pergerakan Injil yang tadi sudah disampaikan, dan tentu di dalam pasal yang pertama, kedua, ketiga, keempat, bagaimana Injil terus bergerak. Ya, kita sudah melihat atau membaca bagaimana kemudian Yerusalem menjadi satu pusat Injil pertama. Waktu Injil diberitakan oleh para rasul dan kemudian para rasul memberitakan tentang Kristus, lalu Injil memenuhi seluruh Yerusalem, dan itu kita sudah bahas. Bahkan para Sanhedrin sendiri berkata kepada para rasul bahwa engkau sudah memenuhi Yerusalem dengan pengajaranmu tentang Yesus Kristus yang adalah Mesias. Impactnya, kemudian orang-orang percaya, murid-murid dianiaya, lalu mereka tersebar ke wilayah Yudea, Samaria, dan bahkan nanti sampai ke ujung bumi. Nah, di dalam pasal yang ke-8 kita sudah membahas tentang bagaimana sida-sida dari Ethiopia yang notabene-nya juga bukan orang Yahudi, ketika pulang beribadah dari Yerusalem kembali ke Ethiopia, dan Roh Kudus mengutus Filipus untuk menemui seorang Ethiopia itu. Kemudian terima Kristus dan dibaptis juga. Ini peristiwa yang luar biasa. Pasal yang ke-9 kita membahas atau menjumpai di sana pertobatan seorang Yahudi, seorang yang sangat cendekiawan di dalam memahami hukum Taurat, sangat cerdas sekali, seorang bernama Saulus. Lalu pada akhirnya bagaimana Kristus menangkap dia. Di dalam pasal yang ke-10 ini maka kita berjumpa dengan pertobatan seorang non-Yahudi lagi, seorang bernama Cornelius. Ya, tadi sudah dibahas tentang Cornelius yang berada di daerah Kaisaria. Tadi sudah dibahas oleh Pak Rahmat tentang kota Kaisaria itu, kenapa dikasih nama Kaisaria, lalu dan salah satu penghuni kota Kaisaria ini adalah orang-orang petinggi di Kekaisaran Romawi, pejabat-pejabat Romawi, dan salah satunya adalah Cornelius. Cornelius disebut sebagai seorang pasukan dari Italia atau pasukan Italia. Memang orang-orang kaisar atau kekaisaran Romawi selalu membagi beberapa kelompok, kemudian satu orang untuk membawahi berapa prajurit lagi, dan salah satu pemimpinnya adalah Cornelius. Nah, menarik bahwa kalau saya memperhatikan dalam bagian ini atau kita perhatikan, Yerusalem menjadi pusat Injil, lalu tersebarlah orang-orang ke berbagai tempat karena penganiayaan. Kemudian ada juga yang memang betul-betul murni memberitakan Injil tanpa penganiayaan. Tetapi dalam bagian ini, ya, seorang bernama Cornelius, ya, seorang perwira pasukan, bagaimana kehidupan dia? Tadi digambarkan dia seorang yang sangat saleh, ya. Kemudian dia takut Allah, memberi banyak sedekah dan senantiasa berdoa kepada Allah. Maka apa yang kita bisa amati dari kehidupan atau pribadi seorang bernama Cornelius ini? Artinya secara kekuasaan dia seorang yang punya jabatan, punya kekuasaan. Kalau orang punya kekuasaan bisa untuk sombong, bisa untuk tidak rendah hati, bisa untuk tidak rohani, bisa untuk kemudian menyangkal Tuhan, dan bahkan bisa tidak religiusitas bisa sekali. Apalagi dia seorang yang memimpin atau kepala perwira. Lalu tetapi Alkitab mencatat sungguh luar biasa. Dia seorang yang bukan Yahudi, tapi saleh, takut akan Allah, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Tampaknya bahwa dia seorang non-Yahudi, tetapi yang menganut agama Yahudi. Sama seperti seorang sida-sida dari Ethiopia dalam pasal yang ke-8, maka kita menjumpai di sana, dia pulang dari Yerusalem untuk melaksanakan ibadahnya. Karena Yerusalem adalah pusat peribadatan orang Yahudi. Oleh sebab itu bagaimana dia ke Yerusalem untuk beribadah? Pasti ya gambaran besar bahwa dia orang non Yahudi tapi beragama Yahudi, menganut agama Yahudi, saleh. Iya, Alkitab memang mencatat sangat luar biasa ketika pemberian label saleh, pemberian kata saleh terhadap seseorang itu sangat-sangat menarik. Kalau dalam perjanjian lama ada seorang Ayub yang disebut Tuhan sebagai seorang yang saleh. Artinya ketika Alkitab memberikan kepada seseorang bahwa dia adalah orang yang saleh, itu sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupannya. Nah, hidup takut akan Allah lagi. Kemudian dari sisi religiusitas, memang seorang perwira ini, seorang Cornelius ini sangat luar biasa, sangat maju sekali. Tetapi juga dari sisi sosialnya, ya, dia sangat orang yang sangat dermawan, orang yang sangat murah hati, orang yang memberi sedekah,
Ya, kemudian tanpa mengharapkan imbalan, orang yang memberi sedekah tanpa mengharapkan pujian. Kalau kita mengkomparasi dengan cara orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ya, orang memberi sedekah dalam Injil Matius pasal yang ke-6, orang-orang Farisi selalu waktu mereka memberi sedekah, mereka membunyikan gong gemerincing supaya orang melihat. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini tampaknya tidak dilakukan oleh seorang bernama Cornelius ini. Dia betul-betul memberi dari hati tanpa orang menyoroti, tanpa orang melihat pun dia tetap melakukan satu pemberian atau secara sosial dia tetap melayani. Ini seseorang yang luar biasa. Saya pikir bahwa kita sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen juga perlu mengintrospeksi mawas diri juga untuk hal ini. Jangan sampai kemudian kita yang sudah terima Kristus, percaya kepada Kristus, lalu secara religius kemudian kita lakukan secara ritual keagamaan, tapi spiritualitas kita minus atau sebaliknya. Kita dilihat sebagai orang yang beragama, religius, kemudian spiritual, tapi tanpa tindakan yang nyata dalam dunia di mana kita ada, sosial kita, kemudian perhatian kita kepada orang-orang yang di sekitar juga lemah, maka itu sesuatu yang berbahaya juga dalam konteks kehidupan kekristenan. Karena kalau kita perhatikan pengajaran Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 23, kita menemukan di sana bahwa apapun yang kamu berikan kepada salah satu dari antara saudara-saudara yang paling hina, kamu sudah melakukan untuk aku. Nah, ini menarik sekali. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya tentang penglihatan Cornelius. Apa yang dilihat oleh Cornelius adalah bagaimana dia melihat malaikat yang kemudian masuk ke dalam rumahnya. Itu kapan? Kira-kira pukul 3 petang. Pukul 3 petang itu adalah waktu ibadahnya bagi orang Yahudi. Kalau kita memperhatikan dalam pasal 3 ayat yang pertama, di situ Yohanes dan Petrus pergi sembahyang kira-kira pukul 3 petang waktu mereka menjumpai seorang yang lumpuh. Artinya bahwa secara jam ibadah, jam sembahyang, jam doa ini Cornelius luar biasa. Nah, ketika dia dalam situasi atau dalam suasana atau dalam seremonialnya sembahyang itu, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri atau menyatakan diri kepadanya, lalu memanggil atau menyapa Cornelius, Cornelius. Kemudian apa yang dilakukan oleh Cornelius ketika malaikat menyapa dia? Tentu dia menatap kaget dan bahkan dalam merasa takut, ketakutan. Karena ada dua kemungkinan. Kalau malaikat datang menyapa, pertama, entah itu pemberitaan tentang penghukuman, atau yang kedua, berita tentang sukacita. Nah, dua ini selalu disampaikan misalnya. Oleh sebab itu kemudian dalam hal ini, si Cornelius merasakan sangat ketakutan. Sehingga dia berkata, ada apa? Tuhan, kenapa? Ada apa? Nah, tetapi apa yang disampaikan oleh malaikat adalah berita yang sangat sukacita sekali, menggembirakan sekali. Semua doa dan sedekah engkau sudah naik kepada Allah. Ya. Tentu tadi sudah disinggung juga oleh Pak Yudi dan kawan-kawan bahwa sedekah dan doa ini tentu tidak kemudian membawa si Cornelius ini lalu karena dia ini maka Allah bermurah hati. Tentu bukan karena itu. Kalau itu yang terjadi, maka ya keselamatan bukanlah anugerah. Keselamatan berarti tergantung pada manusia. Karena itu tentu bukan itu. Tetapi apa yang mau disajikan oleh penulis Kisah Para Rasul ini, oleh penulis Lukas ini, sebetulnya ingin mengingatkan kepada orang Yahudi nanti bahwa Cornelius yang notabene-nya orang non-Yahudi tetapi melakukan kewajiban keagamaan sungguh luar biasa. Tidakkah harusnya orang Yahudi yang memiliki atau yang menganggap diri sebagai umat pilihan Allah harusnya bisa melampaui Cornelius? Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh malaikat bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Semua doa dan apa yang kau perbuat sudah naik kepada Allah, sudah sampai kepada hadirat Allah. Artinya tidak ada sebetulnya segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dalam konteks ini sebagai orang percaya kita yang sebetulnya yang tidak bernilai di hadapan Allah. Ya, selama itu dilakukan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, hati yang tulus, hati yang murni untuk Tuhan. Ya. Kemudian Allah mengingat Cornelius, dikatakan oleh malaikat, Allah mengingat engkau. Allah mengingat Cornelius. Kalau kita istilah memperhatikan kata Allah mengingat, kalau memperhatikan Kejadian pasal 8 ayat 1, kemudian itu ada istilah Allah mengingat bagaimana Nuh. Allah mengingat bagaimana Rahel ketika dia sangat berduka hati.
Allah mengingat umat Israel. Jadi istilah Allah mengingat Kornelius ini menunjukkan bagaimana kasih Allah kepada Kornelius ini. Bagaimana kemudian cinta Allah kepada Kornelius yang adalah orang yang menerima anugerah Allah oleh karena kedaulatan Allah. Dan dikatakan apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Kornelius, suruhlah orang menjemput Petrus ke Yope. Ya, tadi menarik sekali bahwa melihat bagaimana cara karya kerja Roh Kudus sangat teratur sekali. Sehingga tadi begitu kalau Pak Yudi mengatakan bahwa memang diatur. Bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu dengan sangat luar biasa. Ya, malaikat kemudian meninggalkan Kornelius. Ketika malaikat sudah menyampaikan, suruh orang untuk menjemput Petrus ke Yope. Ya. Lalu malaikat meninggalkan Kornelius. Apa yang kemudian dilakukan oleh Kornelius? Kornelius segera melakukan satu tindakannya. Dia tidak berlambat-lambat, dia tidak menunda waktu, dia kemudian tidak mempertanyakan lagi atau merenungkan lagi apa. Tetapi dia segera memanggil dua orang hambanya. Ya, dua hambanya tambah satu prajurit, dan prajurit itu pun prajurit yang saleh. Ya, kalau saya melihat di tengah-tengah kehidupan Kornelius yang saleh sebagai seorang perwira tinggi, sebagai seorang pemimpin, ternyata di lingkungan atau di lingkupnya pun ada orang yang saleh. Ya, terlepas daripada kemudian dia melihat bagaimana cara hidup Kornelius dan sebagainya, tapi menarik bahwa ini sangat penting untuk kita perhatikan, bahwa bagaimana hidup orang-orang di sekitar kita juga perhatikan. Ya, kemudian mereka atau Kornelius mengutus mereka untuk menjemput Petrus ke Yope. Kenapa Petrus di Yope? Dalam pasal yang ke-9, Petrus ada di Yope. Waktu Petrus di Yope, sebelum ke Yope, Petrus ada di Lidia. Waktu dia di Lidia, kemudian orang mendengar dia ada di Lidia. Waktu orang di Yope meninggal, Tabita, maka bagaimana Petrus menghidupkan, membangkitkan orang yang sudah meninggal. Dalam pasal 9 kita sudah bahas. Nah, posisi Petrus ada di Yope, kemudian saat itu Kornelius oleh tuntunan Roh Kudus, oleh tuntunan malaikat diberitahu bahwa Petrus ada di Yope. Suruh orangmu untuk menjemput Petrus ke sana. Ya, lalu kemudian orang itu pergi ke Yope, 3 orang itu. Tetapi Petrus ada di posisi di Yope. Pukul 12 dikatakan, tengah hari Petrus naik ke atas rumah untuk berdoa, memperlihatkan. Lalu waktu dia berdoa dikatakan dalam bacaan kita tadi perutnya lapar, tapi makanan sudah disediakan. Makanan sudah disediakan, tapi waktu dia berdoa kemudian diperlihatkannya kepada Petrus oleh Tuhan dari langit, kemudian seperti kain yang turunkan dari empat sisi yang kemudian diberi. Lalu di dalamnya itu ada binatang-binatang yang saja bukan binatang yang bisa dimakan dalam konteks orang-orang Yahudi, tapi juga binatang yang haram, binatang yang tidak air. Sehingga waktu Petrus melihat, ya kemudian mendengar suara, mendengar perintah, Petrus bangun, Petrus sembelih, Petrus makan. Lalu Petrus katakan, tidak Tuhan, tidak, saya tidak terbiasa, kami tidak terbiasa dan tidak pernah, karena itu binatang yang haram. Tadi sudah disampaikan bagaimana Petrus seorang Yahudi yang memang dibentuk, ya, kemudian tradisi Yahudi, totok, ya, tulen, sehingga bagi dia, wah ini tidak boleh, ini haram. Tetapi tentu nanti kemudian apa yang diperlihatkan oleh Petrus ini, ya kemudian waktu dia mendengar sampai 3 kali Tuhan berkata untuk mengatakan bangun, sembelih dan makan. 3 kali memang Alkitab tidak menafsirkan kenapa 3, tapi menarik bahwa 3 dalam istilah Yunani menunjukkan hal yang sangat penting, maupun dalam Ibrani. Samuel, waktu Tuhan memanggil Samuel 3 kali juga. Ya, kemudian waktu Petrus menyangkal juga, Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Waktu Petrus kemudian menjadi penjala dan Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus juga bertanya kepada dia, apakah engkau mengasihi aku, dengan 3 kali juga. Tetapi dalam bagian ini 3 kali Tuhan harus mengatakan kepada Petrus untuk mengatakan sembelih, bangun, sembelih, makan. Apa yang dinyatakan oleh Allah halal, tidak boleh engkau menyatakan haram. Ya, benda itu kemudian terangkat ke langit dan Petrus galau, Petrus gelisah. Apa maksudnya ini? Apa artinya? Ini menggelisahkan Petrus.
Petrus tentu tidak memahami sebelumnya apa maksud kenapa Tuhan memperlihatkan ini dan kemudian kenapa kepada saya diperlihatkan ini. Tetapi menarik bahwa ketika Petrus bergumul dalam bacaan kita perhatikan bahwa Petrus bergumul mencari tahu makna dari penglihatannya, cari tahu barangkali dia pikir merenung apa maksudnya. Persis ketika Petrus mencoba memahami arti tersebut, arti pernyataan, arti penglihatan, ya 3 orang sekonyong-konyongnya yang diutus oleh Kornelius tiba di rumah di mana Petrus ada. Sehingga kemudian ya Petrus mengatakan kepada mereka, ya, kemudian siapa yang kamu cari? Barangkali demikian, akulah Petrus yang kau cari. Itu tadi dalam redaksi kita. Roh berkata kepada Petrus, lihatlah 3 orang mencari kamu. 3 orang yang diutus oleh Kornelius mencari kamu. Bangun, turun, pergi bersama mereka. Jangan kau ragukan lagi. Ya. Karena akulah yang mengutus mereka. Betul, ya waktu kemudian malaikat menyuruh Kornelius mengutus hambanya dan 1 orang prajurit kepada Petrus, tetapi di dalam rencana agung Tuhan, Tuhanlah yang kemudian dalam konteks dia berfirman kepada Petrus, Tuhanlah yang mengutus ketiga orang itu kepada Petrus. Sehingga dia berkata dalam ayat 20, akulah yang telah mengutus mereka kepadamu. Lalu Petrus segera turun dan menemui mereka. Lalu ya, akulah yang kamu cari. Akulah Petrus yang kamu cari. Apa maksudnya kedatangan? Apa maksudnya kedatangan kamu? Nah, itu pertanyaan Petrus kepada mereka. Maksud kedatangan kamu apa? Mencari aku atau mau membawa aku ke tempat di mana kamu ada? Tetapi mereka mengatakan atau memberitahukan apa yang dialami oleh Kornelius. Mereka menceritakan kembali tentang siapa Kornelius, seorang perwira, seorang yang saleh, seorang yang kemudian berbakti, dermawan, memberikan sedekah, seorang yang berdoa. Lalu ketika dia berdoa, mereka menceritakan lagi seperti apa yang dialami oleh Kornelius kepada Petrus. Sehingga kemudian Petrus pergi ke Kaisarea bersama dengan 3 orang utusan dari Kornelius dan juga ada beberapa orang, memang tidak disebutkan berapa orang dari Yope. Tampaknya yang menyertai Petrus ini adalah orang Yahudi yang sudah percaya atau menerima Kristus. Itulah yang kemudian bersama dengan Petrus dan juga orang-orang yang diutus tadi. Sehingga kemudian dalam perjalanan mereka pergi, apa yang dilakukan oleh Kornelius? Tentu Kornelius sangat menantikan kehadiran Petrus. Dia sangat mendambakan, sangat menunggu. Ya, barangkali seperti seorang yang menunggu kehadiran raja. Asik, karena dia betul-betul memerlukan Petrus. Dia betul-betul menantikan Petrus. Apa yang kira-kira Tuhan ingin sampaikan melalui Petrus kepada saya? Barangkali begitu Kornelius. Sehingga waktu dalam penantiannya akan kehadiran Petrus, lalu Kornelius mengumpulkan seluruh keluarganya, seluruh kerabatnya, seluruh sahabatnya. Kumpul. Ya. Kemudian setelah semua siap, kira-kira 1 hari lebih, karena 1 hari lebih perjalanan mereka. Lalu waktu mereka tiba di rumah Kornelius, apa yang dilakukan oleh Kornelius ketika dia menyambut Petrus, tersungkurlah Kornelius dan menyembah kepada Petrus. Tapi Petrus tadi berkata, sudah disinggung juga, meminta Kornelius untuk kemudian bangun. Petrus menyadari siapa dirinya, dia hanyalah manusia. Padahal di dalam perspektif atau dalam pandangan Kornelius, si Petrus ini orang yang luar biasa, orang yang agung, orang yang mulia, orang yang diutus oleh Allah untuk datang kepada dia. Tentu wajar kalau dia memperlakukan Petrus sedemikian rupa. Tetapi ini gambaran kerendahan hatian seorang petinggi perwira menyambut seorang utusan Allah. Tetapi juga Petrus sadar diri, Petrus tahu diri juga, bahwa dia hanya manusia biasa. Dia tidak mau dikultuskan, dia tidak mau diagung-agungkan, dia tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Itu juga yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes waktu menyembuhkan seorang yang lumpuh. Itu juga yang dilakukan oleh Petrus dalam pasal-pasal sebelumnya. Dia selalu memusatkan perhatian orang pada Kristus, bukan pada dirinya. Artinya bahwa disinilah saya melihat kedua orang yang sama-sama rendah hati ketika mereka berjumpa.
Kedua orang yang sama-sama mengerti akan arti kemanusiaan. Kedua orang yang sama-sama mengerti akan anugerah Tuhan. Bagaimana mereka saling memperlakukan, menyambut, dan tentu Petrus juga tidak memanfaatkan kesempatan untuk menjadi orang yang dihormati. Waduh, kalau dalam posisi zaman sekarang hamba Tuhan besar, hamba Tuhan yang udah sekelas misalnya, barangkali dalam konteks ini udah betul-betul posisinya paling atas, ini kesempatan sekali ini itu ya, diperlakukan sedemikian dan bahkan dihargai, dihormat. Tapi Petrus, saya manusia biasa, saya nggak lebih daripada kamu, Cornelius, saya bukan Tuhan, saya manusia biasa. Luar biasa kerendahan hati Petrus dalam bagian ini, dan juga tentu kerendahan hati seorang pejabat perwira tinggi bernama Cornelius. Nah, waktu Petrus di rumah Cornelius, ya orang, apa yang dikatakan oleh Petrus sangat menarik, bahwa ya kamu kan tahu orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang bukan Yahudi. Dari mana Cornelius tahu? Kenapa Petrus mengatakan Cornelius tahu? Tentu sebagai seorang pejabat kekaisaran, bukan hal yang tidak asing, bukan hal yang baru. Pasti orang-orang di sekitar kepemerintahan kekaisaran Romawi sangat mengetahui bagaimana budaya Yahudi dalam berlaku, bergaul, dan juga bertindak terhadap orang-orang non-Yahudi. Oleh sebab itu Petrus mengatakan kepada Cornelius, kamu kan tahu saya orang Yahudi, saya tidak bergaul dengan orang bukan Yahudi. Kamu juga tahu kalau orang Yahudi tidak masuk ke rumah orang Yahudi, bahkan tidak makan minum bersama mereka. Kemudian waktu perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan para murid seringkali menjadi cemoohan orang Yahudi. Oh, dia menumpang di rumah Zakheus. Oh, dia kemudian waktu dia Yesus di sumur bertemu dengan seorang Samaria. Oh, perempuan Samaria mengatakan, kamu orang Yahudi tidak mungkin bergaul atau meminta kepada aku air orang bukan Yahudi, dan sebagainya. Inilah yang kemudian disampaikan oleh Petrus ketika bertemu dengan Cornelius. Tetapi Petrus sadar bahwa Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa tidak boleh menyebut orang najis atau tahir. Nah, ini tadi sudah disinggung bahwa jawaban atas penglihatan yang dinyatakan Allah kepada Petrus. Disinilah Petrus baru memahami. Ternyata makanan yang disajikan atau binatang tadi yang diturunkan hanyalah sebagai satu kiasan tentang bagaimana penerimaan orang Yahudi terhadap orang bukan Yahudi, atau bagaimana orang non-Yahudi masuk ke dalam satu komunitas umat Allah. Sehingga tidak ada lagi perbedaan di sana. Kalau bahasa Paulus, tidak ada orang merdeka, tidak ada hamba, tidak ada budak, ya, tidak ada laki, tidak ada perempuan. Ketika mereka masuk dalam satu komunitas anugerah Allah, maka tidak ada tembok pemisah di sana. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau masyarakat biasa. Dan bahkan ketika dalam konteks agama pun di hadapan Allah, ya tidak ada bedanya. Mau saya pendeta, mau teman-teman, bapak ibu, mau penatua atau mau apa, kita sama di hadapan Allah. Ya, Petrus tidak kemudian keberatan datang pada Cornelius. Dia tidak, sehingga kemudian dia tidak keberatan datang ketika ia dipanggil ke Kaisaria, ke rumah Cornelius. Menarik sekali. Ya, ini membuka wawasan kita, mata hati kita, dan bahkan mata rohani kita untuk melihat orang di sekitar kita, sehingga kita tidak berpikir bahwa kita hanya orang Kristen yang suci, yang kemudian kudus. Betul, orang yang kudus adalah orang yang hidup dalam Kristus. Tetapi juga kemudian kita tidak boleh memandang hina, memandang rendah orang yang saat ini belum terima Kristus. Karena siapa yang tahu? Ya, seperti orang dalam kisah Alkitab seperti Petrus, seperti Saulus, dan juga seperti Cornelius ini. Ya, kemudian keingintahuan Petrus atas pemanggilannya. Apa maksud tujuan? Engkau memanggil saya ke rumahmu atau datang ke Kaisaria ini? Kembali Cornelius menceritakan. Paling tidak kemudian ini kedua kali Petrus mendengar cerita. Kalau tadi Petrus mendengar cerita dari hambanya dan dari prajurit yang diutus. Tapi sekarang Petrus mendengar cerita langsung dari Cornelius. Dan Cornelius menceritakan persis seperti apa yang dia lihat. Cornelius menceritakan persis seperti apa yang hambanya dan satu prajurit menceritakan waktu di Yope. Ya, apa yang dia alami. Lalu hati Cornelius sangat senang ketika Petrus sudah datang. Mereka semua sudah hadir, dikatakan di hadapan Allah. Cornelius berkata kepada Petrus, kami semua sudah hadir di hadapan Allah.
ya, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah melalui engkau. Itulah sebetulnya bahasa Cornelius. Kami sekarang semua sudah ada di hadapan Allah, ya, di hadapan Petrus, bagi Cornelius, sama juga di hadapan Allah. Karena kemudian Cornelius membawa orang lain kemudian untuk mendengarkan firman Allah, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah melalui Petrus. Apa sih tugas yang Allah berikan kepada engkau? Sampai sebegitu pentingnya malaikat menyuruh, aku mengutus hamba untuk memanggil engkau. Sekarang mungkin engkau ceritakan kepadaku. Sehingga penjelasan Petrus tentang apa yang kemudian Allah berikan, apa yang Allah tugaskan kepadanya, ini adalah khotbah Petrus. Sama dengan khotbah yang Petrus sampaikan waktu di Kisah Para Rasul pasal 2, peristiwa Pentakosta, sama dengan khotbah yang Petrus sampaikan di dalam pasal ketiga, pasal keempat, ya, dan pasal kelima, kemudian pasal yang ke-8, 9. Khotbahnya apa? Tentu saja nanti bicara tentang Kristus yang adalah Mesias yang kemudian menyelamatkan itu. Pertama, bahwa Allah tidak membedakan orang Yahudi dan non-Yahudi. Itu yang pertama yang Petrus tangkap dalam bagian ini, baru mengerti, menyadari bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Kemudian setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan yang mengamalkan kebenaran kepadanya, ya, kebenaran kemudian berkenan di hadapan Allah. Siapa yang berkenan di hadapan Allah? Siapa yang berkenan di hadapan Tuhan? Bukan hanya bangsa Yahudi, tapi juga orang-orang asing yang kemudian mereka hidup takut akan Allah. Kalau dalam perjanjian lama sudah ada, ya, kemudian bagaimana seorang perempuan bernama Rahab waktu menyelamatkan pengintai. Kemudian bagaimana orang yang berkenan kepada Allah, lalu mereka mengamalkan kebenaran, lalu mereka lah yang berkenan kepada Allah. Jadi orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang kemudian mengamalkan kebenaran Allah. Mengamalkan kebenaran Allah berarti melakukan segala kehendak Allah. Ya, kemudian barulah Petrus menceritakan Yesus Kristus dan karyanya. Petrus dan para rasul lain tidak lain, mereka hanyalah saksi. Ya, dalam bagian yang sudah kita baca tadi memang menarik sekali bahwa ayat 34 sampai 44 itu khotbah yang Petrus sampaikan kepada Cornelius dan juga di hadapan orang-orang yang hadir. Ya, lalu menceritakan tentang Yesus Kristus yang disalibkan, kemudian yang disiksa, dianiaya, mati lalu bangkit. Ya, kemudian dia bangkit lalu menampakkan diri. Kemudian Petrus juga menyebutkan bagaimana Yesus Kristus yang adalah hakim atas orang yang hidup dan juga atas orang yang mati. Kemudian Petrus juga menyampaikan bagaimana Yesus Kristus adalah Mesias sang juru selamat. Kristus telah menugaskan Petrus dan para rasul bahwa Kristus telah ditentukan Allah untuk menjadi hakim atas orang yang hidup, atas orang yang mati. Para nabi juga telah bersaksi tentang Kristus. Ya, artinya bahwa perjanjian lama, Taurat telah menulis apa yang disampaikan oleh para nabi, tidak lain dan tidak bukan Kristus itulah. Inilah yang disampaikan oleh Petrus. Ya. Orang yang percaya kepada Kristus akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena nama Kristus. Sehingga kemudian tadi sudah disinggung bahwa bukan kesalehan, bukan karena sedekah, bukan karena aktivitas agamanya si Cornelius menjadi orang yang saleh, tetapi Cornelius menjadi orang yang saleh karena memang dia mendapat perkenanan Allah, diberi kasih karunia oleh Allah. Inilah yang kemudian menjadi alat yang luar biasa. Kenapa malaikat tidak menyampaikan Injil langsung kepada Cornelius? Kenapa dia tidak menyampaikan bahwa kamu mesti percaya Kristus, Kristus Tuhan Juru Selamat, kamu harus percaya kepada Dia? Kenapa mesti harus menunggu atau mengutus ya orang kepada Petrus dan Petrus harus menyampaikan? Menarik bahwa yang memerlukan Injil ya manusia, yang memerlukan keselamatan manusia, dan Tuhan ingin memakai manusia untuk menjadi alat pemberita Injil bagi manusia lain. Ini sesuatu yang luar biasa. Pertama, kedua, bahwa betapa bersyukurnya
kita kalau kita diperkenan oleh Tuhan menjadi alat di dalam tangan. Tuhan bisa pakai, sebetulnya kalau Tuhan mau, misalnya Tuhan bisa pakai malaikat, bisa kalau Tuhan mau. Bahkan Tuhan bisa pakai tumbuhan, Tuhan bisa pakai batu kalau Tuhan mau. Tetapi Tuhan mau pakai manusia untuk memberitakan Injil kepada sesama manusia. Ya. Kemudian para nabi menceritakan hal itu, kemudian orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Nah, inilah kemudian khotbah Petrus. Ya, tadi saya singgung seperti khotbah yang disampaikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua pada hari Pentakosta. Dia menyimpulkan dengan kata-kata, semua nabi bersaksi tentang dia, melalui namanya setiap orang yang percaya kepadanya menerima pengampunan dosa. Dan mengingat kehadiran Tuhan, ya, kehadiran orang bukan Yahudi, maka setiap kata setiap orang menjadi penting. Setiap orang di sini menunjuk kepada setiap orang yang diperkenan oleh Tuhan, bukan hanya mengacu kepada orang Yahudi, tapi juga mengacu kepada orang-orang non-Yahudi. Ya, oleh sebab itu kemudian ketika Petrus berkhotbah, maka di sela waktu Petrus berkhotbah dikatakan Roh Kudus turun ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan Injil oleh Petrus. Ya, Roh Kudus turun ketika mereka sudah mendengar Injil, sedang mendengar Injil. Betapa pentingnya ketika kita mendengar Injil. Kehadiran Tuhan, ya, karya Tuhan yang luar biasa. Kemudian waktu Roh Kudus turun ke atas Kornelius, ke atas orang yang mendengar Injil, orang asing, orang bukan Yahudi, maka orang yang bersunat, orang yang bersama dengan Petrus dari Yope, mengikut Petrus ke Samaria, ke Kaisaria, mereka tercengang. Karena bagi mereka ini orang asing, mereka ini orang Kaisaria, mereka ini bukan orang Yahudi. Tapi Roh Kudus turun ke atas mereka. Bagi orang Yahudi barangkali ya hanya kamilah yang menerima Roh Kudus sebagai orang yang bersunat. Tapi ketika Injil dibukakan atau pintu Injil terbuka bagi orang non-Yahudi, bagi orang asing, maka ini sebetulnya menjadi satu cambuk juga dan juga hantaman bagi orang-orang Yahudi. Mereka tercengang. Bagaimana mungkin karunia Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang bukan orang Yahudi? Tapi itu fakta. Injil mulai dibukakan sesuai dengan janji yang disampaikan di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini satu penggenapan karya dan janji yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid. Roh Kudus terus berkarya, menuntut orang lain datang kepada Kristus. Ya, Petrus kemudian meminta mereka untuk dibaptis. Ini sama dengan peristiwa di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 tentang sida-sida yang waktu membaca kitab suci di atas keretanya, kitab Nabi Yesaya, lalu Filipus diutus oleh malaikat menjelaskan, baru kemudian adakah halangan untuk aku dibaptis? Maka Filipus katakan, jikalau engkau percaya sungguh-sungguh Yesus Kristus adalah Mesias, tidak ada halangan bagimu. Dan Petrus melihat karya Allah yang luar biasa dalam hidup orang di Kaisaria, di dalam keluarga Kornelius. Roh Kudus tercurah atas mereka, Roh Kudus turun atas mereka. Mereka kemudian diminta oleh Petrus untuk dibaptis. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi tadi seperti yang tadi dipertanyakan oleh Pak Hendi, termasuk dalam konteks kekinian, terlalu banyak orang mengklaim, mengutip, lalu mengangkat bagian-bagian seperti ini untuk dibawa ke zaman sekarang, seperti pengalaman Filipus, seperti pengalaman Petrus, seperti pengalaman Yohanes, seperti pengalaman orang di Kaisaria. Maka seperti itulah pengalaman sekarang. Beda sekali. Di dalam peristiwa Kisah Para Rasul, Injil tentu belum ditulis, belum tuntas. Wahyu, secara khusus penulisan wahyu masih dalam progres. Gereja baru lahir. Sehingga apa yang terjadi dalam peristiwa itu terjadi satu kali di saat itu. Kemudian setelah Injil selesai ditulis, Alkitab lengkap, maka kembali bagian kita sekarang adalah bagaimana kita melihat kepada satu kebenaran Alkitab itu. Bukan lagi kemudian menerima satu wahyu baru melalui suara atau melalui audible atau melalui kemudian Roh Kudus berbicara langsung kepada saya. Tidak lagi melalui satu penglihatan apa, tidak. Karena kalau melalui penglihatan lagi mau dibawa ke zaman sekarang, lalu untuk apa Alkitab diwahyukan?
Karena Alkitab sudah lengkap dan sangat sangat lengkap dan final di dalam menuntun kita hidup orang percaya saat ini. Kita mau lihat kebenaran Allah, mau lihat wahyu Allah, baca firman, renungkan firman, kembali kepada firman. Biarkanlah Alkitab kemudian menjelaskan Alkitab. Tadi bagus sekali, seperti yang tadi sudah dikutip juga oleh Pak Heri, apa yang disampaikan oleh Petrus pun dia melihat kepada apa yang ditulis oleh Musa di dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat 17. Jadi ada kaitan satu dengan yang lain. Jadi kita tidak lagi memunculkan satu fenomena pengajaran-pengajaran yang baru. Walaupun sebetulnya orang pikir, wah ini udah lama, udah dalam Alkitab. Inilah pentingnya kita memahami. Kita hari ini makan nasi. Kita tahu nasi bisa memberikan kekenyangan. Besok kita lapar, kita makan nasi lagi. Ataupun kalau enggak singkong atau bagian. Tapi kita hari ini makan, besok kita makan, besok lagi kita makan. Walaupun yang kita makan barangkali sama. Tapi itu bagi fisik kita. Sementara firman adalah bagi kekuatan spiritualitas kita, jiwa kita, kerohanian kita. Ya, saya pikir itu Pak Andi jadi terus ingatkan kepada kita bahwa tidak ada orang yang bisa datang kepada Kristus tanpa pertolongan Roh Kudus. Tidak ada. Ya, termasuk kalaupun ada orang-orang yang saat ini dalam kesalehan dalam tanda kutip dalam keagamaan mereka, maka kesalehan dalam keagamaan dalam religius pun kalau tanpa tuntunan Roh Kudus mereka akan terima Kristus ya tidak akan ada faedah apa-apa. Jadi lagi bahwa perjumpaan dengan Kristus ya dituntun oleh Roh Kudus itu sangat penting sekali untuk mempertemukan kita dengan kasih Kristus.